Dr. Jayadi, selamat pagi. Nah, ini barusan Selamat baru pagi. aja Selamat baru pagi, saja Bibi. direkam. Selamat pagi Kita semuanya. kita ucapkan selamat pagi, District Governor Peter Jayadi. Apakah ada IPDG atau First Five District Ada Governor? FVDG, ada. Ada Halo, IPDG Ada ini. First, Halo, ada First VDG FVDG. First Sudarminto. First ya. Selamat VDG pagi. Sudarminto, selamat Selamat datang. pagi. Ya, ya, Kemudian selamat apakah ada pagi. Second Vice District Governor Lion Hastuti Krishna? Enggak. Para PDG, Sekretaris Distrik mungkin, PDG Treasurer Distrik, Distrik. ya. Para GLT, Selamat GM, pagi semua. Selamat Pagi. dan LCIF Koordinator, selamat pagi. pagi. Mungkin ada Ketua Selamat Daerah, pagi. kemudian Ketua Komite Donor Darah, Lion City Muslimatun, selamat pagi. Wakil Ketua Komite, Anastasia, para Ketua Komite, dan para Presiden Klub, jika ada, selamat pagi. Fellow Lion sekalian dan para hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yani Cardono dari Lions Club Jakarta Happy Kanaya. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan memandu acara webinar serba-serbi donor darah yang diselenggarakan oleh Kepanitiaan Webinar Donor Darah yang terdiri dari beberapa klub yang tergabung dalam Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1. Yang tentu saja di bawah pembinaan District Governor Peter Jayadi serta koordinasi dari Ketua Komite Donor Darah Lion City Muslimatun. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan doa menurut agama masing-masing, dan saya akan membawakan doa dengan tuntunan agama Katolik. Coba ngomong-ngomong deh. Halo, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami haturkan kepadamu pagi hari ini rasa syukur atas rahmat dan anugerah kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti webinar serba-serbi donor darah bersama fellow Lions dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1, Palang Merah Indonesia, dan para pelayan kesehatan untuk anak-anak penderita thalassemia. Tumbuhkanlah pada diri kami teamwork yang baik, dan curahkanlah rahmat kerelaan dalam hati kami dan para pendonor darah untuk mengabdi dan menolong masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan para pendonor darah untuk keselamatan dan kebaikan, serta kesehatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Sertailah webinar ini sampai selesai acara pada siang hari nanti, dan berkati para narasumber kami dan fellow Lions yang memungkinkan acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat seturut kehendak-Mu. Berilah kesehatan bagi mereka yang telah hadir dan yang masih akan hadir. Biarlah Kau rahmati semua dari kami, hati yang terbuka, lemah lembut, dan kehendak yang tulus untuk mengabdi dan melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan. Semua itu kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari District Governor. Mohon maaf. Laporan dari Ketua Panitia Lion Sila Variani. Kami persilahkan Lion Sila. Terima kasih, Lion Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang kita cintai, District Governor kita Peter Jayadi, kemudian juga hadir di sini SVDG Sudarminto, dan juga pejabat kabinet dari Lions, serta Dr. Sri Hartati atau Dr. Putri dari Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDD Pusat PMI. Kemudian ada Ibu Heni sebagai ibu daripada anak-anak penyandang thalassemia di Rumah Sakit Umum Fatmawati. Dan tak lupa dari klub partisipan, di sini ada 7 klub yang tadi telah disampaikan oleh Sekretaris Lion Yani.
serta seluruh hadirin Lions dan non-Lions yang hadir pada pagi ini. Begitu juga untuk Kakak Siti dan WKK Anas. Kami telah 2 bulan berkoordinasi terus untuk menyajikan acara webinar ini, webinar serba-serbi donor darah. Dan kenapa temanya serba-serbi donor darah? Karena dari beberapa kami pun panitia di sini sering malam atau bahkan pagi banget kami mendapatkan SMS atau WA, tolong segera carikan pendonor. Kami butuh kantung darah segini. Itu hampir sebulan sekali atau 2 kali kami menerima. Kemudian dalam kepanikan itu, ya kita bisa berdoa, mudah-mudahan bisa dapat. Jadi kita broadcast kemana-mana dan juga minta bantuan kepada PMI. Begitu juga sebagaimana tahun lalu telah ditandatangani perjanjian MOU antara Lions Club dengan PMI Pusat. Dan akhirnya karena sering terjadi seperti itu, timbullah ide bagaimana kalau kita membuat webinar serba-serbi tentang donor darah. Dan kali ini kita menggandeng para penyandang thalassemia yang nanti akan diwakili oleh Ibu Heni Kusmiati, bagaimana mereka bisa survive mendapatkan kantung darah di tengah kebutuhan seumur hidup, dan per 2 atau 3 minggu sekali mereka butuh kantung darah yang cukup banyak. Nanti kita bisa mendengarkan paparan dari Dr. Putri dan Ibu Heni. Nah, karena hal tersebutlah membuat hati kami tergetar. Dan mudah-mudahan dalam webinar ini, selain kita akan lebih membanyak dan memotivasi para sahabat Lions dan non-Lions untuk memberikan, mari kita sumbang darah kita per 2 bulan sekali untuk yang membutuhkan. Dan juga selain itu kita mendapatkan manfaat yang banyak yang nanti kita akan dengarkan paparan dari Dr. Putri. Dan semoga webinar ini akan membawa banyak pembekalan bagi kita semua yang masih diberikan kesehatan sampai dengan detik ini. Dan semakin banyak lagi sahabat yang termotivasi untuk memberikan donor darahnya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, kepada kabinet yang telah mendukung acara ini. Semoga ini menjadi cahaya yang semakin menyinari kehidupan seluruh bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Panitia Lionsila Variani. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komite Donor Darah, Kakak Siti Muslimatun. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Lain Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para fellow Lions semua. Terima kasih sekali kepada DG Peter Jayadi, kemudian kepada FPDG Sudarminto, dan juga PDG Dewi Sri, serta para pejabat distrik, serta seluruh fellow Lions semua. Terima kasih. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Lionsila yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Dari saya yang ingin saya laporkan adalah bahwa untuk periode tahun 2023-2024 ini telah dilakukan 10 kegiatan donor darah di distrik 307A1 dengan jumlah kantung darah, karena hari ini juga sekarang sedang dilaksanakan kegiatan donor darah oleh Puri Indah, Monas, Monas Lilidani, dan Monas Serenia di Taman Kejar Silaut Siwali di Alfa Indah. Jadi harapannya dengan hari ini kita sudah mendapatkan 1.000 kantung darah. Dan sudah ada 34 klub yang menyelenggarakan donor darah dalam periode dari bulan Juli hingga bulan September ini. Harapan kami dengan adanya webinar ini, para klub dapat belajar, kemudian dapat menyelenggarakan lebih banyak lagi kegiatan donor darah, sehingga Lions Club dapat membantu lebih banyak pasien.
Dengan demikian saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh klub yang telah melaksanakan kegiatan donor darah dan juga yang sedang merencanakan kegiatan donor darah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengabdian. Terima kasih Kakak Siti. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Diji kita, Diji Peter Jayadi. Silahkan Diji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada Ketua Panitia, Ketua Komite, serta seluruh Vero Lions. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Putri, Dr. Sri Hartati, yang bersedia hadir untuk menjelaskan kepada kita semua selama 2 jam. Juga kepada Ibu Heni Kurniati, Koordinator Thalassemia, yang akan memberikan kesaksian bagaimana caranya mendapatkan kantong darah yang dibutuhkan setiap 2-3 minggu sekali ya, saya dengar. Mari kita dukung penuh program donor darah ini karena masih banyak yang membutuhkan buat teman-teman kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa mendengar semua seminar ini dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Diji Peter. Di sini hadir PDG Dewi Sri. Selamat datang PDG Dewi Sri. PDG Dewi Sri adalah Selamat pagi. ya distrik koordinator khusus untuk donor darah. Jadi Multidistrik multidistrik bahkan ya. Koordinator. Ya. Ya, makasih. Multidistrik koordinator untuk donor darah. Jadi terima kasih sekali atas kehadirannya dan atas dukungannya selama ini. Kita lanjut kepada webinar, tapi sebelum webinar saya ada beberapa yang perlu saya umumkan sedikit aturan dalam webinar ini. Tentunya saya juga akan memberitahukan kepada para hadirin di sini, nanti akan ada 15 door prize, atau mungkin ya kurang lebih ada 15 door prize. Tentu 5 diantaranya akan dipilih oleh narasumber kepada penanya yang pertanyaannya menarik, dan 10 lainnya akan diundi. Kira-kira 10 begitu akan diundi oleh panitia di belakang layar ya, nanti akan diumumkan pemenangnya. Dan kami akan memperkenalkan kepada para hadirin Lion Niken Gandini dari Lions Club Jakarta Centennial Monas Kalea adalah sebagai moderator. Dan sebelum kita masuk ke dalam webinar, kita ingin mengadakan foto bersama dulu. Mohon para hadirin mengaktifkan videonya untuk 1 menit berfoto bersama. Lion Ganjar, mohon diambil fotonya. Oke, baik. Ada Baik. 2 halaman. Boleh di-on kamera? Sudah semua? Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sudah semua untuk kameranya? 1, Baik. 2, 3 di halaman pertama. Oke. Tunggu. Baik. Terima kasih Lion Ganjar. Kita Oke. lanjutkan. Mohon Lion Ganjar menonaktifkan audio para hadirin yang bukan pembicara, sehingga nanti narasumber akan sangat jelas ya, fokus kepada pemaparannya. Dan nanti mohon dibantu paparannya ditayangkan apabila Dr. Putri ada kendala teknis. Silakan Lion Niken Gandini untuk memimpin webinarnya. Terima kasih kepada MC Lion Yani Cardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar online serba-serbi donor darah yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara webinar online pagi hari ini. Dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan saya akan memfasilitasi diskusi dan juga tanya jawab antara presenter dan testimoni dengan seluruh peserta webinar. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada para narasumber hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini kita sangat beruntung ya karena telah hadir di antara kita 2 orang narasumber perempuan hebat yang telah bersedia untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya yang tentunya sudah sangat banyak ya yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Tema diskusi pada hari ini memang dipilih tentang serba-serbi donor darah karena dilatar belakangi oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat ya tentang apa sebetulnya manfaat donor darah. Apa saja sebetulnya persyaratan pendonor dan juga bagaimana sih cara mendapatkan darah jika dalam keadaan emergensi misalnya ya. Lalu apa saja suka duka pengguna ataupun penerima donor darah yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Ibu Heni Kusmiati. Untuk itu, diskusi webinar kali ini memang akan membahas tuntas ya tentang serba-serbi donor darah yang akan dibawakan oleh pertama presenter dari PMI Pusat yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan testimoni dari pengguna ataupun penerima darah ya. Nah, siapa presenter kita yang pertama? Saya mohon kepada admin untuk menayangkan biodata singkat beliau, Ibu Dr. Sri Hartati M. Biomed. Beliau adalah seorang dokter dari PMI Pusat, Ibu Dr. Sri Hartati M. Biomed, yang biasa dikenal dengan Dr. Putri ya. Beliau mengambil S2 bidang Biomedik Science Transfusi dari FKUI. Dr. Putri ini juga sudah memulai karir beliau sejak 2008 ya di PMI Aceh Utara dan kemudian sejak 2013 sampai sekarang menduduki jabatan di unit donor darah pusat PMI dan sekarang beliau menjabat sebagai Kabid Litbang dan produksi unit donor darah pusat PMI. Selain itu, Dr. Putri ini juga seorang dosen tetap ya, D3 Bank Darah Akademi Bakti Kemanusiaan PMI. Presentasi nanti yang akan dibawakan oleh beliau judulnya sangat menarik, yaitu tentang donor darah sukarela sebagai gaya hidup. Nah, kemudian siapa presenter yang kedua nanti? Beliau adalah Ibu Heni Kusmiati yang merupakan koordinator talasemia Rumah Sakit Fatmawati. Beliau nanti akan secara langsung menceritakan testimoni bagaimana sebetulnya suka duka beliau sebagai pengguna darah ya untuk membantu transfusi rutin para penderita penyakit talasemia yang memang seumur hidup harus melakukan transfusi darah. Ibu Heni ini memiliki 3 orang anak dan 2 diantaranya wafat karena talasemia. Dari kisah perjalanan yang menyedihkan inilah kemudian Ibu Heni mendedikasikan waktu beliau untuk membantu anak-anak talasemia. Apa talasemia sebetulnya dan bagaimana permasalahan serta suka dukanya? Mari kita dengarkan bersama nanti testimoni dari Ibu Heni Kusmiati yang dikenal selama ini sebagai pengayom pasien talasemia. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bahwa sesi pertama ini adalah sesi pemaparan materi ya. Presenter pertama Ibu Dr. Putri akan diberi waktu untuk presentasi maksimum 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan testimoni dari presenter kedua Ibu Heni Kusmiati maksimum 15 menit. Nah, baru kemudian sesi kedua akan dilakukan sesi tanya jawab ya. Saya harap kita semua dapat memberikan dukungan
dan partisipasi yang aktif di dalam acara ini. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaan ya yang ingin diajukan, langsung ditulis di dalam kolom chat yang nantinya akan kita pilih begitu ya, yang terbaik ataupun yang paling menarik yang akan dijawab oleh para narasumber. Saya mengingatkan kembali bahwa dari panitia tadi telah menyiapkan ya door prize bagi 5 penanya pertanyaan yang menarik. Tanpa perlu berlama-lama, baiklah, mari kita mulai acara presentasi hari ini. Saya akan mempersilahkan Ibu Dr. Putri untuk memulai presentasinya. Saya persilahkan Ibu Dr. Putri. Ya, baik. Terima kasih Bu Niken yang sangat cantik hari ini. Selamat pagi semuanya, Bapak Peter, Bu Yani, Bu Sila, dan seluruh Pagi, Dokter. lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Ya, baik. Jelas. Terima Ya. kasih. Mohon maaf ini karena memang saya masih dalam perjalanan, belum tiba, masih sudah sampai di Surabaya tapi belum tiba ke tempat tujuan. Jadi mohon maaf, semoga tidak mengurangi ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Izin saya share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Terima Sudah kasih. terlihat materinya, Ibu? Sudah, baik. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini diundang untuk menjadi salah satu narasumber yang seharusnya hari ini tuh disampaikan ya, materi ini seharusnya disampaikan oleh Bu Linda selaku Ketua Bidang Pengembangan UDD Pengurus Pusat PMI, tetapi karena memang beliau lagi ada kegiatan keluarga sampai hari Minggu besok, akhirnya beliau meminta saya untuk menggantikan beliau. Tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat ya Bapak Peter, Ibu Yani, Bu Niken, dan semuanya. Semoga yang bisa disampaikan hari ini tuh bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua yang sudah join pada seminar ataupun webinar kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan judul yang diminta ya, saya akan mencoba menyampaikan tentang donor darah sukarela sebagai gaya hidup. Ya, kita tahu bahwa pelayanan darah ini menjadi program prioritas utama di Palang Merah Indonesia, di mana kita terus berusaha untuk melakukan peningkatan jumlah donasi, ya, menjadi suatu program yang utama baik di seluruh PMI, mau dari PMI provinsi, kabupaten ataupun kota. Kemudian kita juga menggalang potensi donor darah sukarela, baik itu di seluruh instansi seperti TNI, ya, Polri, universitas-universitas, sekolah, masyarakat, dengan berbagai kegiatan donor darah yang kita perkuat dengan adanya MOU ataupun kerjasama. Kemudian kita juga terus mengajak pejabat daerah, tokoh, figur, masyarakat, dan lain-lain untuk terus mempromosikan ya terkait dengan penyumbangan darah ataupun donor darah ini. Nah, kita juga terus mensosialisasikan ya dari berbagai media komunikasi, sosial media yang saat ini mungkin paling banyak ya diminati, itu adalah dengan tagline donor darah menjadi gaya hidup. Ya, jadi kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat ya, dari yang mungkin young generation, dari yang anak-anak muda, anak-anak sekolah, mahasiswa, itu bisa menjadikan donor darah ini sebagai suatu gaya hidup. Nah, kita lihat sedikit tentang kebijakan jejaring pelayanan darah. Ya, kita tahu bahwa transfusi darah itu merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Dengan darah tadi, ya, artinya kita bisa menyelamatkan jutaan jiwa nyawa setiap tahunnya. Di mana di dalam WHO 8 Memoir on Blood Cold Chain ya dikatakan bahwa setiap negara itu bertanggung jawab menjamin ketersediaan darah itu tepat waktu dan tentu harus memenuhi kebutuhan transfusi sesuai dengan kebutuhan klinis dari pasien itu sendiri. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah ada di pasal 4
dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman tadi, ya, aman, mudah diakses, bermutu, ya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di legalitas atau payung hukum yang lain, ya, tepatnya di Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang UTD, bank darah, serta jejaring pelayanan darah, di pasal 54 juga menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan darah, mutu tadi, ya, mutu dari darah, sistem informasi pendonor darah, bagaimana akses yang mudah terhadap kebutuhan darah, proses rujukan, dan efisiensi pelayanan darah tadi, maka perlu dibentuk suatu jejaring pelayanan transfusi darah. Nah, jejaring ini bagaimana? Tentu tidak saja PMI bisa bekerja sendiri, ya, tanpa ada support ataupun tanpa ada dukungan dari berbagai instansi, ya, stakeholder ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan di bidang pendonor darah, ya, salah satunya seperti Alliance Indonesia ini. Nah, jejaring pelayanan darah itu sebenarnya banyak sekali, ya, mulai dari jejaring ketersediaan darah, bagaimana jejaring informasi tadi terkait dengan pasokan ataupun stok darah, kemudian jejaring pengolahan darahnya sendiri, jejaring logistik, sampai ada juga jejaring diklat. Jadi nanti kita fokus pada bagaimana mewujudkan jejaring ketersediaan darah ini, ya, tadi dengan harapan bahwa darah tadi bisa didapatkan tepat waktu, ya, kemudian darahnya aman dan tentu juga berkualitas. Nah, untuk saat ini kami di PMI sendiri itu sudah membagi untuk jejaring pelayanan darah tadi untuk memudahkan akses terkait kebutuhan darah, maka kami membagi Indonesia ini menjadi, karena Indonesia ini kan sangat luas, ya, kita tahu dengan ribuan pulau dengan geografis yang sangat luas ini, maka kami membagi 5 regional. Jadi ada regional 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan saya sendiri juga bertanggung jawab untuk penanggung jawab koordinator regional 2, yaitu Jawa Barat dan Kalimantan. Jadi regional 1 itu Sumatera, DKI Jakarta, Banten, regional 2 wilayah Jawa Barat, Kalimantan, kemudian regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, kemudian regional 4 itu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta regional 5 itu wilayah Timur, di mana termasuk Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan juga sekarang Papua Barat. Nah, ini adalah sebaran dari UDD PMI dan donasi yang berhasil unit donor darah PMI kumpulkan, ya, selama tahun 2022. Jadi donasi kita di tahun 2022 itu ada sekitar 3.796.698 kantong. Nah, ini jumlah donasi, ya, per kantongnya. Tapi kalau nanti kita akan lihat setelah diolah menjadi komponen, tentu akan kantong darahnya akan menjadi lebih banyak. Nah, ini sebarannya, ya, dari Pulau Sumatera, Jawa. Tentu kalau kita lihat, maka di Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling banyak unit donor darahnya, ya. Jadi masih sangat kurang itu di wilayah Timur, Kalimantan itu masih sangat terbatas untuk keberadaan dari unit donor darahnya, ataupun di beberapa remote area yang ini juga menjadi kendala kami dalam melaksanakan pelayanan darah. Jadi harapannya dengan jejaring ini bisa saling mensupport, ya, daerah yang mungkin kekurangan darah akan dibantu oleh jejaring UDD di wilayah lain yang memang mungkin punya pasokan darah yang berlebih. Nah, ini ketersediaan dan kebutuhan darah tahun 2022, di mana tadi kebutuhan kalau kita lihat secara standar perhitungan WHO, kebutuhan darahnya adalah 2% dari jumlah penduduk. Jadi kebutuhan darah kita kalau asumsi jumlah penduduk kita saat ini adalah 275 juta jiwa, maka kebutuhan darah adalah 5,5 juta kantong darah. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, dari 2,7 juta kita bisa mengolah menjadi berbagai komponen itu menjadi 5,155039 kantong darah atau 5, juta sekian kantong. Artinya dari 5 juta ini dengan kebutuhan tadi PMI sendiri sudah mampu memasok 93% dari kebutuhan darah secara nasional. Walaupun memang di beberapa kondisi, ya, seperti pandemi, kemudian seperti mungkin nanti libur panjang, Natal, Tahun Baru, Lebaran, ya, itu adalah saat-saat kritis, ya, di saat memang mungkin pendonor sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, akhirnya stok darah di PMI itu menjadi berkurang. Nah, artinya memang kita belum mampu memenuhi 100% kebutuhan darah tadi, ya. Jadi memang nanti ada donor pengganti di sini, walaupun
WHO sudah mengharuskan ya bahwa semua negara itu wajib voluntary blood donornya itu harus 100%. Nah, kita sedang menuju ke arah sana, harapannya ini bisa terwujud. Nah, jadi kalau kita lihat darah itu sendiri sebenarnya kalau dikatakan bahwa darah itu adalah organ, rasanya kita setuju ya dengan begitu banyaknya fungsi darah itu sendiri untuk menunjang berbagai fungsi vital dari kehidupan. Nah, di mana rasanya sampai saat ini juga belum ada satu terapi ya yang bisa menggantikan darah. Jadi kalau butuh darah ya memang harus digantikan dengan darah. Jadi belum ada artificial blood atau darah buatan gitu ya bisa menggantikan kebutuhan ataupun komponen darah yang hilang tadi. Artinya dari mana darah ini bisa kita dapatkan? Tentu adalah dengan menyumbangkan darah. Jadi kalau kita analogikan dengan organ tadi, maka sebenarnya kita menyumbangkan darah itu juga sama seperti menyumbangkan organ. Jadi memang bagaimana perlakuan transplantasi organ ya itu sebenarnya hampir sama seperti bagaimana kita mencari darah yang benar-benar kompatibel untuk pasien. Kita melakukan serangkaian pemeriksaan, pengamanan darah dan uji ya untuk memastikan darah yang kita berikan atau darah yang kita transfusikan kepada pasien adalah benar-benar darah yang sesuai dengan kebutuhan dan aman untuk pasien. Nah, untuk saat ini juga terus berkembang, ternyata darah juga sudah dianggap sebagai obat ya, suatu derivat dari plasma tadi bisa diolah lagi menjadi berbagai jenis komponen darah yang ini bisa dikembangkan lagi untuk berbagai produk obat. Jadi disebut produk obat derivat plasma. Nah, makanya dengan produk derivat plasma ini dipersyaratkan harus berasal dari plasma-plasma yang memang dikolek oleh UDD yang standarnya harus sangat tinggi, yaitu adalah standarnya GMP, Good Manufacturing Practice ataupun CPOP. Nah, baru di Indonesia saat ini itu baru 18 UDD PMI yang tersertifikasi CPOP. Artinya 18 UDD PMI ini selain memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit, dia juga harus memenuhi kebutuhan plasma untuk diolah menjadi berbagai blood product tadi. Nah, jadi untuk kita lihat untuk donor darah sendiri ada 3 macam, ya, ada 3 jenis donor darah, ada donor darah sukarela, kemudian ada donor darah pengganti dan donor darah bayaran. Nah, yang kita harapkan tentu yang pertama ya, karena ini memang merupakan standar dari WHO yang mewajibkan bahwa seluruh dunia itu 100% harus donor darah sukarela. Tapi memang untuk kondisi saat ini tidak kita pungkiri masih ada juga donor darah pengganti dan juga ada semoga ya kalau dulu tuh mungkin masih ada, tetapi dengan kondisi saat ini dengan pengawasan ya yang sangat baik dari UDD-nya sendiri, maka donor darah bayaran ini kita harapkan sudah tidak ada lagi. Nah, di Indonesia sendiri donor darah haruslah donor darah sukarela tanpa pamrih ya. Ini mengacu kepada PP nomor 7 tahun 2011 dan Permenkes nomor 83 tahun 2014. Kemudian kita sangat dilarang untuk memperjualkan belikan darah ya, dan ini sangat dilarang karena darah, mungkin banyak yang bertanya kenapa saat butuh darah harus membayar gitu ya. Nanti kita akan jelaskan karena itu adalah disebut biaya penggantian pengolahan darah BPPD ya, BPPD. Jadi bukan kita menjual belikan darah, tetapi adalah darah yang diperoleh tadi tentu perlu diamankan ya, di screening keamanan darahnya, diuji serologi golongan darah yang memastikan darah tadi benar-benar aman dan bermutu. Nah, ini tadi sudah ya, jadi kebutuhan darah itu adalah 2%, jadi kebutuhan darah setahun sekitar 5,5 juta kantong, di mana sebagian besar darah digunakan untuk terapi, khususnya pada penyakit-penyakit keganasan, ya, anemia, seperti pasien-pasien talasemia, ya, yang sepanjang umur hidupnya itu membutuhkan transfusi darah. Kemudian juga pasien-pasien cuci darah, ya, perdarahan, kecelakaan, melahirkan, luka bakar, dan sebagainya. Jadi memang kebutuhan darah itu sangat tinggi. Nah, bagaimana strategi kita ya di PMI sendiri untuk mensiasati ketersediaan darah di saat krisis ya, seperti pandemi saat beberapa waktu 2-3 tahun yang lalu ya. Nah, ini kan pasokan darah harus tetap terjaga, sedangkan donor darah mungkin berkurang ya dengan berbagai kegiatan pembatasan skala besar gitu ya, tidak boleh berkumpul segala macam. Nah, ini kan menjadi kendala untuk PMI
dalam mencari darah. Tetapi kita mencoba berusaha walaupun memang ada penurunan donasi, tetapi setidaknya semampu ya semaksimal mungkin kita harus memenuhi kebutuhan darah yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian strategi kita tadi sosialisasi ya, meningkatkan jejaring tadi, kemudian terus melakukan berbagai kegiatan proaktif dengan berbagai organisasi, instansi dan komunitas. Kemudian juga meningkatkan berbagai kegiatan mobile unit ya dan gerai donor darah di berbagai tempat yang mungkin untuk memudahkan jangkauan masyarakat ke suatu tempat untuk melakukan donor darah. Jadi nggak harus jauh ke UDD gitu ya, berapa kilometer. Nah, mungkin nanti lagi jalan-jalan di mall atau lagi anak-anak ya di universitas, di sekolah itu juga bisa melaksanakan kegiatan donor darah. Jadi semakin dekat layanan donor darahnya, maka ini semakin baik. Nah, ini darah kalau kita lihat ya, jadi 55% dari tubuh kita itu adalah plasma ya. Makanya tadi kenapa banyak akhirnya dikembangkan obat-obat dari produk plasma ini ya, derivat plasma ini. Karena memang sebagian 55% dari darah yang diambil itu adalah terdiri dari plasma. Kemudian 45%-nya itu baru ada trombosit di situ, ada leukosit, ya, ada sel darah merah, eritrosit. Yang ini semua bisa diolah dari darah satu kantong darah tadi nanti diolah menjadi berbagai komponen darah dengan tujuan dari masing-masing fungsi dari komponen darah tersebut. Nah, mengingat kebutuhan darah tadi sangat tinggi ya dengan meningkatnya penyakit keganasan, kematian ibu melahirkan ya karena perdarahan, kasus-kasus emergensi, bedah, pasien-pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin atau reguler transfusi ya seperti talasemia, hemofili dan lain-lain. Dan kenyataannya memang sampai saat ini darah belum bisa dibuat, maka tentu salah satu solusinya adalah dengan kegiatan penyumbangan darah tadi ataupun donor darah ya. Nah, jumlah darah dalam tubuh kita itu kan 70 mili per kilogram berat badan. Jadi 1/13 dari berat badan kita. Nah, karena tadi kita sudah bahas kalau kita anggap donor darah adalah sebagai organ, maka seperti kita melakukan donor organ ya. Kalau dulu pertanyaannya apa sih manfaatnya kita donor darah gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya, apa ruginya ya kalau kita menyumbangkan darah? Padahal tadi darah kita adalah 70 mili per kilogram berat badan. Jadi jumlahnya memang cukup banyak dan tidak usah khawatir dengan donor darah, darahnya tidak akan berkurang ya karena volume darah itu akan kembali dalam beberapa jam, tetapi memang untuk kematangan selnya dia butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Makanya penyumbangan konvensional atau penyumbangan whole blood itu bisa dilakukan setelah 2 bulan ya minimal 2 bulan atau 3 bulan setelah penyumbangan terakhir. Nah, syarat-syaratnya apa saja ya? Nah, tentu harus ada syarat mutlak gitu ya, syarat yang harus dipenuhi. Misal berat badan tidak boleh kurang dari 45, kemudian hemoglobinnya tidak boleh kurang dari 12,5 gram. Tentu harus fit, sehat ya, kemudian tidak ada riwayat perilaku tanda kutip ya, resiko tinggi. Jadi kita harus menjaring pendonor darah yang sehat itu dari resiko yang rendah. Artinya tidak dari resiko yang macam-macam gitu ya, yang tanda kutip yang terkait dengan keamanan darah. Nah, kemudian tidak sedang hamil, kemudian usianya harus lebih dari 17 tahun, ya. Kemudian, nah ini juga saya masukkan, ya, karena memang sering kali donor darah itu, karena mungkin tidak tahu, ya. Jadi masyarakat tidak tahu, habis makan, datang, donor darah, gitu ya. Setelah diambil darahnya ternyata lipemik. Nah, ini sangat, dari banyak penelitian ternyata membuktikan sebaiknya donor darah yang baik kualitasnya itu kita lakukan setelah makan berat itu terakhir 2 jam yang lalu. Ya, jadi kalau habis makan ya mungkin jeda dulu 2 jam 3 jam baru donor darah. Jadi kalau mau donor darah biasanya kita sudah sosialisasikan itu ya kepada pendonornya. Kalau yang mobil unit segala macam boleh makan tapi 2 jam yang lalu. Jadi makan beratnya jangan lagi habis makan padang gitu donor darah ya. Itu trigliseridnya sangat tinggi dan akhirnya darah menjadi lipemik. Akhirnya darahnya tidak bisa digunakan untuk diberikan kepada pasien. Nah, lama prosesnya kalau donor biasa ya hanya 15-20 menit gitu ya. Kecuali donor aferesis. Nah, donor aferesis, nah itu yang lama, mungkin sekitar 45 atau sampai 1 jam. Nah, karena memang diambil oleh mesin, diolah oleh mesin. Darah diambil, kemudian yang dibutuhkan di
kolek oleh mesin tadi, disimpan di satu kantong penampung yang tidak dibutuhkan, itu dikembalikan ke tubuh pasien. Jadi cycle-nya itu cukup banyak, makanya butuh prosesnya itu lebih lama waktunya dibandingkan dengan donor yang whole blood atau donor konvensional. Nah, tadi saya sudah sampaikan kapan kondisi darah pulih gitu ya. Jadi nggak usah khawatir setelah donor darah 24 sampai 48 jam pasca donasi darah itu akan kembali. Volumenya akan kembali. Yang penting banyak minum air putih aja ya. Banyak intake minumnya setelah pengambilan darah. Nah, kemudian kadar Hb-nya akan pulih setelah 6 minggu pasca donor ya. Oleh karena itu jarak dengan donor selanjutnya sebaiknya setelah 10 minggu, minimal 10 minggu kemudian ya. Nah, sebelum donor kan juga diperiksa ya kesehatan pendonornya ya, diperiksa Hb-nya, golongan darahnya. Jadi memang untuk pemeriksaan seleksi donor ini menjadi pemeriksaan yang wajib ya untuk memastikan screening awal untuk keamanan darah ya sebelum darah itu diambil dari pendonor. Nah, seringkali juga mungkin Hb-nya kurang gitu ya, sering ditolak. Nah, ini disebut penolakan sementara. Jadi nggak usah khawatir ya, tinggal diperbaiki mungkin kualitas kesehatannya, mungkin tidurnya ya, atau intake makanannya. Nanti balik lagi, kalau Hb-nya sudah memenuhi bisa diambil kembali. Jadi ini kita sebut penolakan sementara, bukan penolakan permanen. Tapi kalau penolakan permanen itu biasanya terinfeksi penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Nah, itu tentu akan dicekal secara permanen ya. Tapi yang penolakan sementara tidak usah berkecil hati ya. Dicoba lagi ya, sehingga nanti memang yang memang sudah punya niat untuk mendonorkan darahnya suatu saat itu bisa lolos dalam proses seleksi donor dan bisa mendonorkan darahnya dengan baik. Nah, mengapa donor sukarela teratur gitu ya? Kenapa kita lebih menyarankan donor darah sukarela yang reguler? Karena memang dari banyak penelitian membuktikan darahnya lebih aman ya. Karena tadi donor sukarela ini tentu akan tidak mendonorkan darahnya kalau dia memang merasa dirinya ada masalah gitu ya, ada tidak sehat segala macam. Nah, kemudian karena niat sukarelanya tadi ingin secara rutin mendonorkan darah, tentu pendonor ini akan selalu menjaga kesehatannya gitu ya. Dia aware terhadap kesehatannya karena dia tahu kalau dia tidak sehat, dia tidak dapat mendonorkan darahnya. Nah, kemudian si pendonor yang rutin tadi, tentu kan karena dia rutin donor darah, maka kesehatannya tentu diperiksa secara teratur kan sebelum donor. Ada pemeriksaan kesehatan sebelum donasi. Nah, kemudian donor rutin ini lebih sehat dalam menjaga kadar besi, ya, zat besi tetap normal di dalam darahnya, dan juga yang paling penting adalah merangsang regenerasi dari sel-sel darah baru. Nah, ini yang menyebabkan banyak pendonor kalau udah telat, misalnya 2 bulan rutin, 2 minggu aja telat 1 bulan gitu ya. Aduh, kok badannya udah nggak enak gitu ya. Nah, ini memang metabolisme tubuhnya. Jadi, karena tadi sudah setiap 2 bulan tuh setelah donor dirangsang gitu ya. Jadi kalau sudah telat aja sedikit ada seperti ada perubahan gitu, ada yang nggak enak di dalam tubuh pendonor. Jadi dia, oh ini harus donor nih kayaknya biar lebih fresh lagi, lebih fit lagi gitu ya. Jadi banyak kita temukan testimoni-testimoni dari pendonor tuh ya, karena tadi kita periksa diseleksi, maka kita akan tahu golongan darah kita secara langsung ya, tekanan darah, kadar hemoglobin. Nah, kemudian darah kita tadi di screening minimal dengan 4 parameter penyakit ya, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Jadi kalau kita rutin dengan donor darah artinya kita terbebas dari 4 penyakit ini ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui transfusi darah. Makanya wajib harus di screening. Kemudian ternyata manfaat lainnya itu menjaga kesehatan jantung. Dengan kita mendonorkan darah, maka menurunkan kadar zat besi di dalam darah sehingga membantu menurunkan resiko terkena penyakit jantung sebesar 30%. Ini bukan saya yang menyampaikan ya, saya yang ini, tetapi ini adalah dari salah satu jurnal ya, sumbernya dari British Heart yang mengemukakan tentang hasil penelitian ini. Kemudian meningkatkan produksi sel darah merah baru ya, regenerasi sel darah merah, di mana pergantian darah baru sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih lancar. Nah, kemudian juga untuk yang mungkin sedang diet gitu ya, yang pengen membakar kalori ya donor darah aja. Ternyata 1 kantong darah yang kita donasikan itu membakar sekitar 500 kalori. Nah, kemudian karena kita tadi niatnya menjadi donor sukarela, membantu sesama gitu ya, maka kita akan mendapatkan kepuasan secara psikologis ya, karena kita merasa
bermanfaat untuk yang lain gitu ya. Darah kita bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit oleh pasien-pasien yang lain ya. Maka jadikanlah donor darah ini sebagai gaya hidup yang sehat. Nah, ini upaya-upaya kita ya, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan untuk tujuan pelestarian donor ya, supaya kita terus berharap donor-donor ini terus menjadi donor yang reguler, donor yang terus menyumbangkan darahnya untuk kebutuhan pasien. Nah, tadi kita dalam mengambil darah tadi harus melihat beberapa aspek ya. Tadi ya, donor harus dari kelompok resiko rendah. Kita wajib melakukan uji golongan darah dan MLTD. MLTD ini infeksi menular lewat transfusi darah. Screening ya, screening darah. Kemudian kita harus mengolah komponen darah tadi dari satu kantong menjadi berbagai komponen darah. Kemudian kita wajib menyimpan dan mentransportasikan darahnya sesuai standar. Dan tentu juga saat di rumah sakit, transfusi darah yang dilakukan juga harus atas indikasi klinis medis dan juga harus rasional ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, ini disebut quality management ya di seluruh aspek pelayanan darah. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan, singgung di awal bahwa saat ini plasma sudah dianggap sebagai obat, maka ada peran Badan POM di sini. Jadi yang mensertifikasi GMP atau CPOB di UDD itu adalah Badan POM ya, Badan Penguasaan Obat dan Makanan. Karena tadi plasma darah ini atau blood product ini sudah dianggap sebagai obat. Ya, jadi sangat banyak sekali produk-produk obat yang bisa diolah ya dari satu kantong plasma tadi, bisa menjadi berbagai jenis obat yang bisa digunakan untuk berbagai terapi pada pasien. Nah, ini kebutuhan darah kita kalau kita lihat dari bidang ya atau bagian di rumah sakit, ternyata yang paling tinggi itu kebutuhan darahnya ada di penyakit dalam untuk kasus-kasus keganasan, kemudian kebidanan ya, pendarahan, kemudian pada bedah, anak ya, talasemia dan lain-lain. Nah, ini untuk saat ini kita PMI sendiri sudah ada 236 UDD PMI di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga sudah banyak sekali UDD-UDD yang berdiri di dalam mall, ya, sehingga memudahkan masyarakat untuk menurunkan darahnya di kampus, ya, kemudian di instansi-instansi atau kantor melalui kegiatan mobile unit. Nah, untuk melakukan kegiatan donor darah ini, biasanya kan mungkin banyak juga pertanyaan ya, bagaimana kami kalau mau melakukan kegiatan donor darah, apa yang harus kami lakukan ya. Nah, tinggal Bapak Ibu melihat berapa banyak nih calon donornya gitu ya. Jika memang calon donornya lebih dari 75 orang, nah itu bisa ya langsung bersurat saja ke PMI terdekat, ke UDD PMI terdekat untuk dilakukan kegiatan mobil unit ya, sambil dipersiapkan ruangan tempat yang memenuhi standar pengambilan darah. Tapi kalau memang tidak, ya mungkin bisa langsung datang ke UDD terdekat ya untuk melakukan kegiatan donor darah. Jadi satu mobil unit itu minimal bisa mengkolek ya 75 calon donor ya. Jadi kalau di bawah 75 misal 50 atau 20 ya, mungkin diatur saja waktunya untuk bisa donor darah di UDD PMI secara langsung. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya sedikit kenapa saat butuh darah kita harus bayar gitu ya. Itu yang kita sebut dengan biaya penggantian pengolahan darah. Karena darah itu sendiri tadi ya, kita tahu darahnya gratis memang ya, karena darah itu berasal dari donor darah sukarela. Tetapi ada biaya operasional dan biaya investasi tadi untuk pengolahan darahnya. Jadi ada kebutuhan untuk kantong darahnya, untuk reagen, ya kan, untuk reagen screeningnya, gedung, kendaraan, tenaga, dan lain-lain. Nah, ini yang kita sebut BPPD, biaya penggantian pengolahan darah. Nah, ini sedikit alur kegiatan donor darah, mungkin secara cepat saja ya, mengingat waktu. Mulai kalau kita datang ke UDD, tentu kita harus mengisi dulu formulir ya, formulir donor darah, kemudian dipastikan berat badan segala macam ya. Serahkan form isian ke petugas, kemudian nah ini contoh formnya dengan 41 pertanyaan dengan tujuan tadi screening. Ya, ini harus jujur ya, harus jujur. Kalau di kita kan belum strict mungkin ya. Kalau di Singapura itu tidak mengisi form ini secara secara jujur ya. Jika nanti kemudian hari ternyata ketahuan ini bohong nih ya saat mengisi formulir, maka itu akan didenda ya, akan ada sanksinya. Nah, kalau di kita akan belum. Jadi kita sangat mengharapkan kejujuran dari calon donor ini dalam mengisi form kuesioner atau inform consent formulir donor darah ini.
Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan HB, kemudian diperiksa oleh dokter, ya, anamnesa oleh dokter. Jika memang oke, lanjut, pendonor akan melakukan cuci lengan, ya, untuk persiapan proses pengambilan darahnya. Nah, ini ruang pengambilan darah dengan berbagai alat pengambilan. Setelah diambil darahnya, kemudian pendonor bisa menuju ruang servis donor, ya, untuk menikmati snack, ya, atau apapun yang diberikan oleh UDD untuk bisa dimakan di tempat ataupun juga bisa dibawa pulang. Nah, ini beberapa contoh UDD mall, ya, yang memang sudah, atau di kampus yang memang sudah kita desain, ya, minimal punya 2 bed atau 2 tempat tidur, ya, untuk kegiatan donor darah. Nah, ini dalam proses kegiatan mobil unit. Jadi mobil unit bisa di dalam gedung atau di luar gedung untuk antriannya, tapi proses pengambilannya bisa dilakukan di dalam mobile yang memang mobil, ya, yang memang dirancang khusus untuk proses pengambilan darah. Nah, ini gambaran untuk bus-bus donor darah yang di dalamnya memang sudah didesain, ya, punya tempat tidur, punya bed, ya, punya perlengkapan untuk melakukan kegiatan donor darah. Nah, ini di lab, ya, kalau darah tadi sudah diambil, maka darah akan dikirim ke lab di UDD PMI untuk dilakukan uji konfirmasi golongan darah dan juga uji saring MLTD tadi, infeksi menular lewat transfusi darah untuk 4 parameter penyakit, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Nah, ini proses pengolahan komponennya, ya. Proses pengolahan komponennya dengan berbagai alat, ya, untuk memisahkan dari satu kantong menjadi berbagai komponen darah lainnya. Nah, ini tadi, ya, jadi satu kantong itu rasanya kita bisa menyelamatkan berbagai apa pasien gitu, ya. Banyak sekali dari satu kantong darah tadi bisa diolah menjadi berbagai komponen darah. Dari whole blood bisa diolah menjadi packed red cell dan plasma. Dari plasma nanti bisa diolah lagi menjadi trombosit. Dari plasma tadi bisa diolah lagi menjadi berbagai produk plasma. Bisa fresh frozen plasma, bisa cryo, ya, bisa HAF. Kemudian dari plasma tadi juga bisa diolah menjadi berbagai produk-produk obat dari plasma. Jadi cukup banyak, ya, manfaat dari satu kantong darah ini. Nah, ini adalah tempat penyimpanan darahnya, ya. Jadi sesuai dengan komponen darahnya. Jadi kalau darah biasa disimpan di blood bank biasa, ya, refrigerator dengan suhu 2-6. Kalau yang frozen tentu akan disimpan di dalam suhu yang minus atau di freezer. Kemudian kalau trombosit itu akan disimpan di platelet agitator, ya, dengan suhu 20-24 derajat Celcius. Nah, ini untuk transportasinya juga harus baik, ya, harus sesuai standar untuk cold chain rantai dingin darahnya. Darah harus dibawa menggunakan cool box khusus untuk darah. Jadi bukan cool box abal-abal gitu, ya, cool box untuk minuman. Jadi memang ini adalah cool box yang dirancang khusus untuk transportasi darah dan itu harus dilakukan oleh petugas, tidak oleh keluarga pasien. Nah, ini permintaan darahnya, ya. Kalau butuh darah tentu harus ada form permintaan. Harus berisi semua informasi yang jelas, ya, dari identitas pasien dan tentu harus ditandatangani oleh dokter. Nah, ini alur kerja dari pemberian darahnya, ya, mulai dari form, kemudian penyiapan darahnya, pengujian darahnya apakah kompatibel atau tidak. Jika kompatibel maka darah akan didistribusikan. Kemudian proses persiapan pasien di bangsal, ya, kemudian dilakukan transfusi. Jika ada reaksi transfusi segera hentikan transfusi, lacak reaksi transfusinya. Tapi jika tidak ada reaksi transfusi lanjutkan sampai proses transfusi selesai. Nah, ini, ya, jadi ini proses di bank darah rumah sakit atau di UDD yang kalau memang rumah sakitnya belum punya UDD maka dilakukan di UDD. Tapi kalau rumah sakitnya sudah punya bank darah maka uji kecocokan tadi dilakukan di bank darah rumah sakit. Jadi tidak lagi menggunakan spuit, yang paling baik itu sampel ditampung di dalam tabung sampel. Nah, terakhir kesimpulan, ya, jadi unit pelayanan darah memerlukan darah hampir setiap hari, ya, setiap detik, setiap menit itu butuh darah untuk transfusi kepada pasien yang membutuhkan. Nah, tentu peran donor darah sukarela tanpa pamrih tadi sangat menentukan keberhasilan dari unit pelayanan darah. Dan ini tentu didukung oleh pengerahan pelestarian donor darah sukarela, ya, yang merupakan bagian dari sistem unit pelayanan darah. Kemudian untuk menjaga keselamatan donor darah dan menjaga kualitas darah untuk transfusi, maka donor darah berkewajiban menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan setiap kali menyumbangkan darah.
Nah, penolakan tadi ya apakah sementara ini demi kebaikan pendonor sendiri, tetapi kalau penolakan permanen itu adalah untuk demi kebaikan uh, pasien ya. Jadi kita harus melihat segi keamanan baik dari sisi donor maupun dari sisi pasien. Jadi kita berharap darah yang kita berikan adalah darah yang benar-benar aman dan bermutu. Kemudian menjadi donor darah merupakan perbuatan yang mulia karena tentu tadi ya sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi jadikanlah donor darah ini sebagai suatu gaya hidup ya, sebagai lifestyle. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ya, lakukan donor darah sekarang juga dan tentu darah yang aman dan bermutu tadi adalah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, apa itu donor darah ya? Keren tentu ya. Kemudian asik, gaya hidupku, tentu darah tadi menyelamatkan jiwa. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita donor darah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Niken selaku moderator. Terima kasih banyak Ibu Dokter Putri, luar biasa ya. Presentasinya sangat lengkap, komprehensif ya. Sangat menambah wawasan kita semuanya. Tadi walaupun mungkin Ibu Dokter Putri sudah menyebutkan kesimpulannya, tapi mungkin saya akan merangkum secara singkat dulu ya sebelum ke presenter kedua. Jadi donor darah ini memang harus dilakukan secara sukarela tanpa pamrih, tadi dikatakan Bu Dokter Putri. Kemudian juga sekali donor darah bisa menyelamatkan kurang lebih 1 sampai 3 orang pasien, begitu ya. Kebutuhan darah nasional ini setiap tahun ternyata memang belum terpenuhi ya untuk di Indonesia, baru 93% di tahun 2022, sehingga memang masih perlu menggalang donor darah yang lebih banyak lagi, begitu ya. Nah, pelayanan donor darah ini juga sudah dapat dilakukan di banyak tempat ya, selain di unit donor darah PMI, juga dapat dilakukan di mall misalnya, di kampus-kampus, kemudian di kantor-kantor atau instansi melalui mobile unit, begitu ya. Kemudian pelayanan donor darah ini yang teratur tadi dikatakan lebih aman juga ya, karena yang bersangkutan itu kan setiap kali secara rutin diperiksa begitu ya kesehatannya, dan juga yang bersangkutan pasti akan menjaga kesehatannya juga. Lalu yang terakhir juga kita mendengar tadi bahwa walaupun donor darah secara sukarela, tetapi memang untuk mendapatkan darah kita harus membayar, dan itu adalah biaya untuk penggantian pengolahan darah ya, atau BPPD. Jadi ada biaya operasional, mungkin biaya gedung, tenaga, kemudian alat, dan sebagainya. Baik, para peserta webinar, tadi kita sudah dengarkan presentasi pertama dari Ibu Dokter Putri. Kita akan sekarang mempersilahkan ya kepada presenter kedua, yaitu Ibu Henny Kusmiati. Kami persilahkan Ibu, waktunya 15 menit ya dari sekarang. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hedi. Saya orang tua penderita talasemi. Sejak umur anak saya lahir tahun 1986, sejak lahir 6 bulan dia sudah terkena talasemia hingga dia wafat di usia yang ke-26 tahun. Nah, di situ pun aku merasa tergugah untuk membantu teman-teman mereka talasemi yang sehari-harinya bergelut dengan pencarian darah untuk stok mereka nanti bisa transfusi. Kami tergugahnya karena kalau mereka kontrol itu setidak-tidaknya harus ada pendonor. Nah, di pintu UTD itu mereka selalu berdiri menanyakan orang-orang yang masuk yang ingin donor, menanyakan maaf Pak, apakah donor buat sukarela, apa buat pasien? Kalau buat sukarela boleh buat kami Pak. Nah, mereka itu mengemis darah untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Nah, dari situlah kami bergerak dan
mohon bantuan kepada relawan-relawan pendonor yang sudah biasa donor, yuk kita donor buat talasemi. Karena talasemi ini hidupnya tergantung darah seumur hidup, tidak ada obatnya. Penyakit talasemi itu penyakit kelainan darah yang terkena sejak anak-anak. Penyakit keturunan tapi bisa dicegah. Bisa dicegah dengan pemeriksaan darah Anda sebelum menikah. Setelah itu mereka calon suami istri itu sebelum harusnya sih sebelum menikah pacaran. Sedang pacaran mereka harus cek darahnya lalu takutnya dia mempunyai gen talasemi atau carrier. Jadi takutnya dua-duanya mereka carrier. eh, Ya mau tidak mau nanti kalau mereka punya anak kelahiran jadi anak talasemi. Semoga alhamdulillahnya untuk para pendonor di rumah sakit kita banyak yang care untuk talasemi, tapi kadang-kadang emang tidak ada pendonornya, jadi mereka tidak bisa transfusi. Kami sudah membuat grup di HP, grup pendonor talasemi, jadi mereka donor untuk anak yang itu-itu aja, biar pertumbuhannya juga bagus, eh, mereka mendapat darah yang bagus juga ke tubuh mereka. Jadi mereka amanlah. Eh, untuk sekarang ini mungkin kemarin bulan Agustus ya banyak relawan dari kantor-kantor mengadakan donor darah karena momennya yang bagus, momen hari kemerdekaan. Tapi untuk ke bulan-bulan ininya mungkin agak sedikit berkurang. Sehingga kemarin pun ada anak-anak kami yang masih kekurangan darah dan belum bisa transfusi karena belum ada pendonornya. Kami mengajak para pendonor dari kantor ke kantor dan dari rumah keluarga-keluarga, mungkin dari ayah, ibu, anak untuk donor buat mereka talasemi. Alhamdulillah mereka pun mensupport kami untuk membantu donor darah. Kami berkecimpung di Fatmawati hampir 11 tahun. 11 tahun membantu mereka, tak pernah mengenal lelah karena kami sudah berniat untuk membantu mereka selagi kami sehat. Selagi kami sehat dan mudah-mudahan kami selalu bisa membantu, kami diberikan kesehatan, diberikan panjang umur karena talasemi ini harus transfusi seumur hidup. Mereka 3 minggu sekali harus transfusi dan kami jadwalkan mereka untuk setiap 3 minggu dijadwalkan untuk kontrol biar darahnya tidak ngedrop, biar mereka seimbang lah. Tidak, kalau kita nunggu 1 bulan mungkin takutnya mereka kekurangan gitu, lebih banyak lagi nanti dia transfusinya, nanti HB-nya lebih rendah. Jadi takutnya kena organ-organ lain, dia pun akan terjadi kerusakan. Karena mereka pun transfusi, efek samping dari transfusi itu zat besi. Karena zat besi itu dari 250 mili darah, zat besi pun jadi 250 zat besi. Zat besi itu bisa menimbulkan, kalau kebanyakan zat besi itu menimbulkan nanti kena ginjal, kena paru-paru, kena organ tubuh mereka, sehingga mereka pertumbuhannya kurang, limpahnya besar dan mungkin kegiatan mereka pun agak ini yang terlambat lah, kegiatan pun dia akan terhentikan karena karena badannya lemes, tidak nafsu makan, tidur susah, tidak bisa bisa aktivitas. Talasemi itu tidak sebetulnya sehat, hanya membutuhkan transfusi darah.
Dan mereka pun harus minum obat seumur hidup, yaitu obat kelasi besi untuk mengeluarkan zat besinya. Dan untuk para pendonor di kami, alhamdulillah kami mempunyai beberapa cabang dari kantor-kantor mungkin dari keluarga besar alumni SMA 70 yang begitu banyak mensupport kami untuk anak-anak talasemi. Mereka kadang-kadang japri ada yang setiap 2 bulan sekali, ada yang setiap 3 bulan sekali. Mereka japri kami, Bu Heni, aku mau donor. Nanti buat pasien siapa? Bu Heni, aku dengan anak saya dan istri saya mau donor. Kata buat siapa Bu Heni? Nah itu pun setiap hari intinya mungkin dari pasien pun banyak yang bertanya, Bu Heni, rujukan kami habis, bagaimana caranya nggak bisa, ya banyaklah kendalanya untuk anak-anak. Alhamdulillah semampu kami membantu mereka, hanya bisa ini yang kami bantu, karena emang darah lah yang terutama untuk kehidupan mereka, untuk memperpanjang usia mereka. Dan hari ini pun kami mengajak anak-anak pasien talasemi jalan-jalan ke Villa Kolibah, karena mereka kata Bu Heni, aku udah nggak pernah diajak jalan-jalan, sekali-kali dong kita rame-rame jalan-jalan yuk, kata gitu. Untuk kita saling mengenal, kita saling mempererat antara pasien ini dan pasien yang lainnya. Gimana Bu Heni, katanya. Aku sih mau aja, tapi terkendala dengan biaya. Gitu. Tapi Bismillah ya Bu, ya anak-anak, Bismillah, semoga kita bisa mengajak anak-anak untuk bergabung, mengajak ke Villa ini. Tapi Alhamdulillah hari ini kami berserta 35 pasien talasemi, kami ada satu bus dan 3 mobil pribadi untuk mereka bersenang-senang hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk para donatur kami ucapkan banyak terima kasih untuk mensupport anak-anak kami agar mereka bahagia, karena hidup yang sehari-harinya ini selalu bergelut dengan obat-obatan, dengan darah, dan mereka sering lelah, capek dan kadang-kadang mereka ya ada yang dikucilkan karena mereka berkulit hitam karena apa? Karena mungkin obat kelasi besinya mereka tidak rutin minumnya, atau memang talasemi begitulah adanya. Pengalaman kami dari anak kami sendiri, anak kami itu bergabung dengan pasien-pasien yang di Cipto, pasien yang di manapun bergabung, karena mereka pun sama-sama penderita. Nah, udah mereka pun mempunyai grup tersendiri, untuk yuk kita bikin rencana apa, tapi ya keadaan ya mereka tidak bisa harus fit, mereka tetap harus transfusi dulu. Kalau maupun mereka ingin jalan-jalan pun seperti ini, mereka kemarin harus transfusi dahulu, takutnya mereka ada yang pusing, ada yang lemes, ada yang tidak bersemangat. Nah, dan untuk itu kami menghimbau kepada para pendonor, yuk donor itu sehat. Donor itu kita sehat, buat apa kita sehat, tidak, maksudnya kita tidak berbagi kepada yang mereka membutuhkan. Apalagi talasemi yang hidupnya tergantung darah seumur hidup. Mereka 3 minggu sekali harus transfusi, harus mencari pendonor ke sono kemari. Mereka japri dari salah satu orang ke satu orang. Maaf, aku tak bisa. Maaf, saya lagi head. Maaf, katanya aku sedang di luar kota. Nah, berkendala itu.
kami pun kadang-kadang sedih. Yuk kita donor buat mereka. Kita bantu mereka, kita sayangi mereka, karena hidup mereka adalah perlu bantuan. Hanya setetes darah yang mereka harapkan. Seperti ini saja yang kami tutur kata ini, pengalaman kami di sekian tahun buat pasien talasemi. Semoga kami pun mendapatkan keberkahan buat mereka agar mereka bisa bisa panjang umur dan bisa sehat. Semoga ada keajaiban dari Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengangkat penyakitnya, yang menyembuhkan penyakitnya hanya Allah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk para talasemi Indonesia. Karena di Indonesia itu hampir 12.000 penderita talasemi yang hidupnya tergantung darah. Untuk para pendonor, kami ucapkan terima kasih. Semoga lebih yang belum pernah mendonor, yuk kita donorkan darah untuk mereka. Kita bantu mereka dengan setetes darah untuk memperpanjang usia mereka. Kami hanya sekian yang kami berikan. Kami sepatah dua patah kami yang bisa kami ke para pendonor ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga buat panitia, kepada Ibu Sila yang telah mengunjungi kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Ibu semua. Semoga selamat siang dan semoga panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Heni Kusmiati yang sangat berhati mulia ya. Kami sudah mendengarkan testimoninya tadi bagaimana beliau tidak pamrih ya untuk selalu mencari donor untuk penderita talasemia yang memang sangat tergantung ya. Hidupnya seumur hidupnya itu harus dilakukan transfusi darah ya, 3 minggu sekali harus ditransfusi, dan ini pun kita mendengar sama-sama tadi tidak ada obatnya ya ternyata ya, hanya diberi obat kelasi besi tadi ya, untuk kelasi besi untuk menghindari kelebihan zat Penumpukan besi ya. zat besi. Ya, penumpukan zat besi di darahnya begitu. Nah, ini tuh kalau boleh saya menyimpulkan secara singkat juga bahwa ini merupakan penyakit keturunan ya, yang sebetulnya bisa dicegah dengan melakukan pengecekan sebelum menikah begitu ya. Jangan sampai dua-duanya itu karier pembawa talasemia yang tentunya resikonya nanti anaknya menderita talasemia begitu. Kemudian pada kenyataannya tadi kita juga dengar memang masih sangat kekurangan begitu ya ketersediaan donor darah bagi mereka begitu yang membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya. Nah, kemudian ada efek samping tadi dengan melakukan transfusi darah setiap 3 minggu sekali, itu efeknya bisa kelebihan zat besi di dalam darahnya yang kemudian bisa menimbulkan efeknya terhadap ginjal ya, paru-paru ataupun organ tubuh lainnya ya. Tadi disebutkan limpanya membesar gitu ya, sehingga ini akan mempengaruhi sekali kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari begitu. Mereka merasa badannya lemas ya, tidur sulit dan juga tidak bisa beraktivitas secara normal. Bahkan ada juga tadi yang Ibu Heni mengatakan kulitnya itu bisa berwarna hitam begitu ya, lebih hitam begitu, dan ini masih banyak yang mengucilkan juga ya penderita talasemia ini.
luar biasa, sangat memprihatinkan begitu. Tetapi berita tadi ada berita baiknya bahwa keluarga besar alumni SMA 70 begitu ya yang sudah selalu mendonorkan darahnya untuk pasien tertentu. Nah, ini cukup melegakan kita. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, Ibu Heni sharing dengan kita semuanya, kita semakin tergerak ya untuk memberikan donor darah. Dan luar biasa hari ini Ibu Heni menyempatkan untuk hadir bersama kita karena beliau ini sebetulnya sedang mengajak jalan-jalan ya pasien Iya, talasemia. iya, Ada 35 pasien talasemia iya, yang sedang ke puncak ya Ibu ya. iya. Iya, iya gitu ya. Jadi itu merupakan rangkuman singkat dari saya. Uh, Mungkin sekarang kita akan menuju kepada sesi tanya jawab ya. Eh, saya melihat sangat banyak sekali pertanyaan di sini ya. Ini menunjukkan bahwa kita semua antusias ini peserta webinar online. Kita sangat sulit untuk memilih mana yang terbaik ya. Tetapi karena mungkin Ibu Heni ini sedang membawa pasien talasemia di puncak, kita akan memprioritaskan pertanyaan untuk Ibu Heni dulu begitu ya. Kemudian nanti setelah itu ke Dokter Putri. Yang berkaitan dengan talasemia, mungkin ini ada pertanyaan tadi dari Lim Wismonas ya. Apa ciri talasemia? Kemudian apa penyebab talasemia dan bagaimana menyembuhkannya? Barangkali mungkin pertanyaan ini Ibu Heni bisa menjawab, Ibu. Jadi ciri-cirinya sebetulnya seperti apa, penyebabnya, kemudian bagaimana menyembuhkannya. Silahkan Ibu Heni. Kalau masih bayi itu biasanya dia pucat, lemes, nafsu makan berkurang. Mungkin tidak semua dokter tahu ya kalau memang periksa dia itu talasemi. Itu pun inian saya dulu mereka katanya sakit kuning, kurang dijemur kalau untuk bayi. Nah kalau sekarang mungkin udah banyak yang tahu apa itu talasemi. Dicegahnya hanya dengan memutuskan mata rantai dengan apa periksa darah sebelum menikah. Hanya itu jadi agar mereka lebih mengerti tahu apa itu talasemi, jadi tidak ada lagi anak-anak lahir yang talasemi, Semoga uh, apa sih nanti pemerintah mengadakan screening darah mencegah talasemi hanya dengan itu. Dan untuk apa tadi Bu? Ya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ada yang bertanya Oh, ini. menyembuhkannya itu kita nggak tahu, hanya mujizat lah, hanya mujizat mereka bisa sembuh. Dan selama ini dari sekian 190 pasien yang ada di Fatmawati ini tidak ada, maksudnya tidak ada yang sembuh, hanya mujizat saja. Adapun katanya bisa ditransplantasi sumsum tulang, itu pun kami tidak share karena mereka berada di bawah kelas yang bawah. Tidak maksudnya bukan kelas atas karena mereka ditransfusi itu sumsum tulang itu harganya 2 miliar setiap penyembuhannya, itu pun tidak menjamin untuk sembuh kembali. Hanya itu, hanya mujizat saja yang bisa sembuh. Ya, ya itu Bu. Baik, terima kasih Ibu Heni. Kepada Bu Niken, penanya, mungkin saya bisa oh ya, sharing baik. sedikit. Ya, Silakan. Nah, Silakan. ya Ibu Heni, Ibu Niken, saya sendiri adalah thalassemia trade atau thalassemia minor ya Bu ya. minor ya. Jadi saya jadi alhamdulillah, tapi suami tidak. Jadi anak-anak mungkin juga akan trade juga sama seperti saya. Jadi memang tadi yang seperti Bu Niken, Bu Heni sampaikan, screening sebelum nikah itu tuh sangat penting ya untuk kita mencegah memutus rantai dari talasemia ini. Jadi talasemia ini kan seperti gunung es ya, terlihat seakan-akan kok kasusnya hanya sekian ribu, tetapi sebenarnya mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa orang tuanya atau anaknya itu menderita talasemia. Jadi terlambat penanganannya ya. Jadi
saran kami ya, kami juga terus mensosialisasikan ya, tadi Bu Heni juga sampaikan siapa tahu nanti ada program pemerintah untuk melakukan screening tadi ya, screening talasemia. Jadi untuk memutus mata rantai pasien-pasien talasemia ini. Mungkin ini sedikit tambahan Ibu Heni. Jadi Ya, tanda-tandanya sih itu HB ya Bu ya, HB-nya ya, biasanya ya, HB kurang. hemoglobinnya. HB-nya seperti saya trade, tapi HB saya tidak pernah di atas 11. Jadi saya HB-nya Ya, 10,6, 10,5 ya. Dan ya, biasanya ferritin kita normal, tapi CMV, ya, CMH kita itu MCP. sangat rendah. Ya, Ya, jadi hampir-hampir mirip seperti anemia defisiensi besi. Tetapi kalau anemia defisiensi besi itu besinya kurang kan, ferritinnya kurang. Tapi kalau kita talasemia itu ferritinnya normal, tapi memang produksi karena memang rantai globin dari hemoglobinnya yang bermasalah seperti itu. ya, Begitu ya Bu betul. Heni, Bu Ya, Niken sedikit. ya, betul. Ya. Ya, oke. Terima kasih Dokter Putri dan Ibu Heni. Mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan talasemia, khususnya adalah ada yang bertanya sebetulnya apa sih perbedaan leukemia dan talasemia? Nah, ini mungkin siapa yang bisa menjawab? Apakah Ibu Heni? Perbedaan leukemia dan Kalau talasemia? kalau yang saya tahu, leukemia itu udah termasuk kanker darah. Kalau talasemi itu uh, harus transfusi aja seumur hidup. Itu saja yang kami tahu sih. Tapi mungkin ada dokter yang bisa menjelaskan Ya, kembali. Ya, iya. Iya, Silakan Ibu benar. Dokter untuk Iya. menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Niken, Bu Heni. Iya, benar. Kalau leukemia itu memang tadi ya salah satu penyakit keganasan. Jadi lebih ke kansernya. Ya, jadi pertumbuhan sel-sel darahnya itu abnormal. Tetapi kalau talasemia itu bermasalahnya di rantai globin tadi, hemoglobinnya. Kita kalau secara normal itu punya 4 rantai, 2 alfa, 2 beta. Nah, pada talasemia ya bisa saja 2 rantai alfanya bermasalah atau 2 rantai betanya bermasalah atau 1 rantai alfa, 1 rantai betanya bermasalah sehingga sel darah merahnya atau hemoglobinnya itu tidak sempurna. Artinya karena dia tidak sempurna, dia untuk fungsinya tadi ya mengangkut oksigen, untuk fungsi-fungsi vital tubuh yang lain itu kan juga menjadi tidak optimal. Jadi produksinya sama tapi produksi selnya yang bermasalah, ya sel darah merahnya, hemoglobinnya yang bermasalah. Jadi kenapa dia akhirnya butuh transfusi untuk menunjang kebutuhan fungsi dari organ-organ tubuh yang lain. Seperti itu, Ibu Niken. Baik, terima kasih Ibu Dokter Putri dan juga Ibu Heni. Untuk selanjutnya, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut donor darah ya untuk Ibu Dokter Putri. Apakah Ibu Dokter mau memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau saya yang akan memilihkan? Silakan Ibu. Ibu Niken saja yang memilih. Silakan Bu. Oh baik, ini banyak sekali sebetulnya pertanyaannya bervariasi ya. Tadi Ya, panitia menyatakan ada 5 door prize, tapi 5 boleh pertanyaan ditambah terbaik ya. katanya ya. Boleh ditambah lagi, soalnya door prize-nya kalau nggak salah ada 15. Jadi kita bebas ini memilih sebetulnya. Baik. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang basic sebenarnya Bu Dokter. Ada beberapa pertanyaan ini dari Vivianti dan juga Maria Rantung begitu ya. Kalau sudah usianya di atas 60 ataupun di atas 65 tahun itu apakah kita boleh begitu menyumbangkan donor darah ya? Ya. Itu pertanyaannya Baik, Ibu. baik. Terima kasih Bu Niken. Izin langsung menjawab ya Bu. Jadi Iya, untuk silakan. donor darah ya mungkin hampir ada beberapa pertanyaan yang hampir-hampir serupa. Tadi saya sudah membaca juga. Jadi persyaratan untuk donor darah itu 17 tahun ya sampai dengan di atas 60 tahun sebenarnya. Jadi artinya di atas 60 tuh 65 juga di atas 60 tahun, tetapi ada syarat lagi untuk yang di atas 60 tahun tadi. Yang penting dia rutin mendonorkan darahnya. Jadi kalau memang dari muda ya atau dari umur usia produktif sudah rutin mendonorkan darah, nah itu sampai di atas 60 tahun, di atas 65 selama dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan menyatakan masih fit,
itu oke untuk donor darah. Tetapi kalau tidak pernah donor darah ya, jadi ini nggak ada riwayat nih donor darah, tiba-tiba usianya sudah 65 datang ke UDD mau donor darah. Nah ini mungkin tidak disarankan karena kita tidak tahu kondisi kesehatannya seperti apa ya, riwayat donasinya sebelumnya tidak ada. Jadi memang lebih kita tadi yang saya sampaikan, kita lebih mementingkan keselamatan pendonornya, walaupun memang keselamatan pasien juga penting gitu ya, tapi yang utama si pendonor dulu nih. Jadi kalau memang tadi, jadi secara kesimpulannya jika lebih dari 60 tahun dan memang rutin menorkan darah itu dipersilakan ya sampai dengan kondisi kesehatan yang dinyatakan oleh dokter masih oke lanjut gitu. Tetapi kalau di atas 60 tahun tapi tidak ada riwayat pernah donasi, nah itu tidak dibolehkan. Seperti itu Bu Niken. Baik, jadi sudah cukup jelas ya tadi ya jawaban dari Ibu Dr. Putri. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga ada yang bertanya ini tentang setelah melakukan donor darah ini sebetulnya menu makanan apakah yang paling baik begitu ya dalam rangka untuk mendukung pemulihan dan pembentukan darah yang sehat kembali untuk tubuh. Ini dari VP LCG Monas ini. Ya. Kira-kira Baik, terima silakan kasih. Ibu Dokter, ya. Ya, baik Bu Niken. Jadi kalau untuk pemulihan tadi sudah saya sampaikan ya di slide presentasi. Jadi kalau untuk volume darahnya 1 hari 2 hari itu akan segera kembali ya. Jadi berapa tadi diambil? Misal 350 mili atau 450 mili. Yang penting intake minumnya aja yang diperbanyakin ya. Minum air putih itu lebih bagus. Jadi itu cepat mengganti volume darah. Tapi kalau untuk kematangan sel darahnya itu butuh waktu lebih dari 2 bulan. Nah, selama waktu 2 bulan itu ya tentu tadi ya kita penting untuk menjaga kesehatan, tidur cukup, ya olahraga secara teratur, intake makanan. Untuk HB itu kan yang paling baik itu yang kaya zat besi, ya sayur-sayuran hijau. Jadi sebenarnya susu, ya apapun lah ya makanan yang memang protein ataupun baik untuk tubuh. Jadi nggak usah khawatir kalau donor darah akan kekurangan darah atau akan kehilangan darah gitu ya atau berpengaruh pada sirkulasi darah. Jadi tinggal mengganti dengan cairan itu sudah cukup. Mungkin itu Ibu Niken. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Ini waktu kita masih cukup karena masih sampai 11.50 ya kalau di catatan saya. Jadi kita masih punya waktu 20 menit lagi. Jadi saya akan mengambil pertanyaan berikutnya ini dari PDG Dewi Sri ya. Pertanyaannya kalau di rumah sakit saat membutuhkan darah ditanya darahnya mau diperiksa dulu dengan pembiayaan tambahan atau langsung donor. Pertanyaannya, apakah darah yang disumbangkan tidak semua diperiksa keamanannya? Kalau benar ada pemeriksaan lain dengan biaya tambahan, kasihan dong pasien tidak mampu kalau darah yang didonorkan tidak diperiksa dulu. Demikian Ibu Ya. pertanyaannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Niken. Jadi kami di PMI ya itu tidak meminta biaya pemeriksaan tambahan kepada pendonor ya. Jadi pendonor datang secara sukarela silakan menorkan darahnya. Tetapi memang ada perlakuan yang berbeda untuk donor biasa dan donor aferesis Ibu. Karena donor aferesis itu satu kitnya saja sudah jutaan ya. Jadi kalau kita tidak screening di awal, jadi proses screeningnya saja yang berbeda. Kalau donor aferesis kita lakukan screening donasinya di awal proses sebelum darah tersebut diambil. Tetapi kalau donor biasa atau donor konvensional kita lakukan screeningnya setelah darah diambil. Jadi dengan pertimbangan tadi seharusnya memang secara standar darah harus diambil dulu, screening itu di akhir. Tetapi karena kita di Indonesia itu kan terbatas ya pembiayaannya, apalagi yang aferesis ini kan belum ditanggung oleh BPJS. Jadi kalau kasihan gitu ya, darahnya sudah diambil, tahu-tahu nanti misal reaktif ya terkait dengan 4 parameter penyakit tadi, mungkin ada hepatitis B atau sifilis. Nah ini kan akhirnya terbuang darahnya dengan kit yang sekian juta tadi. Jadi hanya ada 2 perlakuan yang berbeda tadi ya. Kalau aferesis kita screening di awal untuk 4 parameter penyakitnya.
Tapi kalau yang konvensional atau yang whole blood, pengambilan biasa, itu kita screening setelah darahnya diambil. Jadi saat pengambilan darah, kita ambil sampel darah, ya beberapa tabung, 2 atau 3 tabung darah, maka tabung darah ini akan dikirim ke lab screening untuk 4 penyakit tadi. Tetapi sekali lagi saya sampaikan tidak ada pengambilan biaya apapun kepada pendonor, ya. Jadi kalau ada, nah ini tolong dilaporkan kepada kami, ya. Apakah oknum atau siapa gitu ya, karena memang pendonor itu tidak dibebankan biaya apapun. Tetapi pasien yang membutuhkan darah dibebankan biaya, ya mungkin yang sekarang 70% itu kan BPJS ya, itu adalah biaya pengganti pengolahan darah tadi. Karena kita butuh kantong khusus, butuh reagen untuk screening, penyimpanan, pengolahan, dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Ibu Niken. Baik, saya rasa cukup jelas Ibu Dokter Putri. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan yang tentang dari Vivianti ya, Asyali. Ada golongan darah yang sangat langka. Apakah ada kelompok orang yang memang mempunyai golongan darah itu, yang mana ketika dibutuhkan bisa langsung dihubungi begitu? Ini bagaimana Ibu? Ya, ya, baik Bu Niken. Jadi memang golongan darah itu tuh sekarang ada 44 sistem golongan darah yang sudah diidentifikasi ya. Jadi golongan darah itu bukan hanya ABO dan Rhesus, masih banyak sekali golongan-golongan darah jenis yang lain. Tetapi memang untuk praktek pelayanan transfusi darah ada 2 golongan darah utama yang harus bisa kita tentukan, yaitu ABO. Golongan darah ABO artinya golongan darah A, B, O atau AB, dan juga golongan darah Rhesus. Rhesus itu ada Rhesus positif dan ada Rhesus negatif. Nah, ini 2 golongan darah, 2 sistem golongan darah yang harus kita tentukan baik pada pendonor maupun pasien. Ya, kalau pasiennya butuh darah dia Rhesus positif, maka kita harus berikan Rhesus positif. Kalau pasiennya Rhesus negatif, maka kita harus mencarikan darah Rhesus negatif. Nah, Rhesus negatif ini termasuk salah satu golongan darah yang langka. Karena di Indonesia sendiri itu dia hanya 1% secara populasi. Di dunia dia hanya 15% Rhesus negatif ini. Ya, jadi dari 1% populasi di Indonesia tadi yang hanya menjadi donor itu 0,01%. Ya, jadi sangat kecil. Makanya kalau ada kebutuhan Rhesus negatif, biasanya kita juga bekerja sama dengan komunitas di Indonesia itu ada namanya Komunitas Rhesus Negatif Indonesia. Karena dia harus diberikan Rhesus negatif, nggak bisa dikasih Rhesus positif gitu ya. Jadi harus kita carikan darah Rhesus negatif. Nah, ini yang kita sebut darah langka. Ada lagi nanti golongan darah langka lainnya itu Bombay ya. Di Indonesia itu juga sangat-sangat jarang sekali. Di India mungkin yang paling banyak di India, makanya disebut darah Bombay. Tetapi kan nggak semudah seperti dulu ya, kita minta darah ke India, minta darah ke negara-negara lain itu tidak semudah dulu proses birokrasinya ya. Itu sangat sulit. Jadi memang untuk komunitas-komunitas yang ini itu tentu harus bekerja sama dengan baik dengan PMI khususnya ya. Jadi kita mengkoordinasi untuk kebutuhan darah langka ini untuk kebutuhan seluruh Indonesia. Jadi kita kirim dari Jakarta, kirim ke Aceh, kirim ke Padang, ya, kirim ke NTT, Papua, Maluku. Jadi di seluruh daerah yang memang kebutuhan darahnya ada, tapi darahnya tidak ada, maka kita akan support koordinir dari pusat. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Dokter, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi. Bila Sepertinya ada kita yang raise mau, hand ini, Ibu. oh ada yang raise hand ya. Iya ya, ini dari Syarif ya. Gimana? Ya, silakan. Ya, ya, terima kasih lah ini kan. Dokter, yang ingin saya tanyakan itu biasanya kadaluarsa kantong darah dari donasi saudara kita itu bertahan berapa lama dan apa jenis darah apa yang paling sulit didapatkan? Terima kasih, dokter. Ya. Baik, terima kasih Mas Syarif ya. Jadi komponen darah itu berbeda-beda masa simpannya ya. Jadi kalau dilihat tergantung dari kantong awal yang kita ambil apa. Jadi ada kantong yang mengandung antikoagulan namanya CPDA1 ya. CPDA1 ini bisa darahnya bertahan sampai 35 hari.
Tapi kalau kita pakai kantong darah yang namanya antikoagulannya SAGM, SAGM, ya, mannitol, itu darahnya bisa bertahan sampai 42 hari. Nah, itu dari whole blood-nya, ya. Tetapi kalau whole blood ini kemudian kita olah menjadi berbagai komponen darah, itu komponen-komponennya akan berbeda lagi masa simpannya. Yang paling pendek dan paling sulit itu adalah trombosit, karena trombosit itu hanya bertahan 5 hari. Ya, jadi kenapa banyak tadi juga di beberapa pertanyaan saya lihat ada menanyakan kok trombosit susah ya stok darahnya. Itu tadi karena memang shelf life dari trombosit ini tuh sangat-sangat pendek, hanya 5 hari. Jadi kalau PMI-nya sudah ngolah nih dalam 5 hari, tapi kebutuhannya nggak ada, expire. Tapi begitu stoknya lagi nggak ada, permintaannya tinggi. Misal nanti pas DBD gitu ya, atau banyak pasien-pasien trombositopeni. Nah, ini jadi sulit kebutuhan darahnya karena tadi penyimpanannya itu sangat pendek seperti itu. Tapi kalau plasma, ya kita udah olah nih, pisahkan PRC plasma, terus plasma dibekukan, terus disimpan di suhu minus 25 minimal. Itu bisa bertahan 6 bulan. Minus 30 bisa bertahan 1 tahun. Minus di atas 30 itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi masa simpan dari masing-masing komponen ini akan berbeda setelah melewati masa pengolahan tadi, Mas Arif, gitu ya. Baik, dokter, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan ya, Ibu. Uh, Ini ada dari Edi Nata Prawira. Jadi kalau dilihat dari data DKI Jakarta masih minim ya pendonor. Tapi kemarin kita mencari kerjasama UTD, kerjasama buat donor darah kami jadwalnya sangat padat, terutama Jakarta Barat. Akhirnya kami kerjasama dengan UTD Tangsel untuk donor darah Neo Soho. Sebenarnya ini mungkin pemberitahuan aja sih Boleh. ya, bukan Ya, bukan boleh saya pertanyaan. tanggapi nggak apa-apa, Bu Oh ya, Niken? boleh, Jadi boleh. mungkin Ya, ya, silakan. ya jadi untuk kegiatan donor darah itu tadi ya, bukan artinya kita menolak, tidak, karena setiap UDD itu punya perhitungan sesuai dengan kebutuhan darah di wilayah rumah sakitnya masing-masing. Seperti DKI sendiri itu dia butuh darah itu sekitar 1.000 kantong per hari. Artinya kalau satu tempat mobil unit aja dia harus mengkolek itu sekitar 100 donasi. Jadi harus ada punya 10 donasi dalam 1 hari. Nah, untuk wilayah DKI saya yakin pastilah dia mampu ya untuk melaksanakan kegiatan donor darah di 10 tempat dalam 1 hari. Nah, makanya kalau ada permintaan lebih gitu ya, ternyata yang mengajukan permintaan di hari itu ada 20 tempat. Nah, ini yang akhirnya kan harus dipilah lagi gitu ya, bukan ditolak, tetapi biasanya kita arrange ke hari yang lain karena tidak mungkin akhirnya jangan sampai stok darah ini berlebih karena tadi darah ini kan punya masa simpan. Kalau stoknya berlebih, darah tidak digunakan, akhirnya kita nyari donornya sulit, akhirnya darah tidak terpakai. Nah, ini yang harus dipahami ya oleh teman-teman semua masyarakat bahwa bukan berarti PMI menolak darah gitu atau tidak mau darahnya diambil, tidak, tetapi stok and demand ini itu harus tetap terjaga ya. Kebutuhan darah 1.000 sehari ya, maka PMI tentu akan mengusahakan mendapatkan darah 1.000. Tapi jika ada permintaan yang donasi collecting blood-nya terlalu tinggi, maka kita akan mengatur ini. Nah, makanya PMI sendiri karena adalah salah satu UDD, PMI itu kan UDD provinsi ya, UDD terbesar nomor 1 di Indonesia. Itu dia benar-benar harus bisa mengatur jadwal donor darahnya. Jadi kalau stok berlebih kita juga bisa membantu jejaring UDD yang lain. Makanya tadi monggo kalau memang oh ternyata PMI DKI-nya full, ya udah bisa ke wilayah yang lain, Tangsel, Tangerang yang terdekat. Kita terbuka ya untuk kerjasama donor darah ini dengan siapapun. Jadi tidak oh harus dengan DKI gitu ya, nggak bisa yang lain, enggak. Jadi dan untuk permohonan darah ini karena memang permintaannya sangat tinggi, minimal pengajuannya itu 2 bulan sebelum kegiatan. Jadi kita bisa mengarrange, oh di tanggal ini, di tanggal ini, di tanggal ini. Jadi kalau Bapak Ibu ke UDD, minta lihat list donor darahnya, kegiatan donor darah itu pasti sudah full selama 2 bulan. Karena memang sudah terjadwal dengan baik. Untuk tadi kita kan harus berkesinambungan menjaga stok darah tadi. Begitu Bu Niken. Ya, terima kasih. Lanjut ya Ibu.
Eh, ini ada Silakan, Bu. dua pertanyaan yang mirip. Jadi dari Lion Mm-mm. Inga Bisa, satu, Bu. kemudian dari Jenny Paramita. Jadi mereka ini Mm-mm. terbiasa, Lion Inga ini selalu rutin mendonorkan darah, tidak Mm-mm. pernah sekalipun ditolak, begitu ya. Mm-mm. Ya. Tapi minggu lalu ketika mau donor yang sudah yang ke-50 kali, begitu ya, ditolak karena HB-nya hanya 12,1. Beliau sangat Ya. kecewa. Apa penyebab HB rendah? Kemudian eh, Jenny Paramitra juga mirip begitu. Sudah setiap 3 bulan sekali donor darah. Pernah suatu saat tidak bisa karena HB rendah juga. Jadi Ya. rasanya tuh masih berhutang darah katanya dengan orang yang memerlukan darah ya, luar biasa. Jadi Ya. bagaimana caranya untuk tetap menstabilkan HB begitu agar tetap bisa Ya. berdonor darah? Ya, baik. Terima kasih, Bu Niken. Eh, apa anemi ini ya atau kekurangan HB ini mungkin permasalahan secara umum, secara general, apalagi pada perempuan ya, karena kita kan punya siklus menstruasi, terus butuh energi besar ya untuk kita mungkin yang ibu pekerja, kemudian di rumah segala macam. Jadi daya tahan tubuh, kesehatan, ya vitalitas itu sangat mempengaruhi tidur. Tidur yang cukup itu juga sangat mempengaruhi HB. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kadar HB ini. Jadi memang tadi saya sampaikan kalau sekali ditolak ya jangan berkecil hati ya. Ibu harus dicoba lagi diperbaiki intake dari segi makanannya mungkin ya diperhatikan lagi, kemudian sisi kesehatan, jadwal tidur, kemudian produktivitasnya mungkin ya. Jadi dicoba lagi ya setelah perbaikan tadi, minum juga ya, banyakin minum air putih segala macam, jus, buah, sayur. Yang penting intake makanannya diperhatikan, kualitas tidurnya, kemudian olahraga. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kadar HB. Seperti itu, Ibu Niken. Iya, ini ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi begitu ya, dari Jenny Paramitra ini uh, pernah disurati oleh PMI begitu ya agar tidak berdonor dulu karena terjangkit hepatitis. Nah, pertanyaannya apakah kalau sudah sembuh begitu boleh berdonor lagi dan kira-kira berapa lama lagi begitu dia bisa berdonor? Iya, baik. Terima kasih Bu Niken. Jadi kalau mendapat surat cinta dari PMI gitu ya, artinya kita memberikan notifikasi ya, notifikasi karena fungsi kita di UDD itu adalah sebagai screening. Berbeda ya, tolong dipahami bahwa fungsi UDD itu adalah screening darah, bukan diagnosis pasien ya. Jadi kita mengamankan darahnya yang akan kita transfusikan kepada pasien. Tapi kalau kita berikan surat cinta, ya tadi surat notifikasi darah reaktif, misal hepatitis gitu ya, kita memberikan itu supaya karena kita screening itu sangat sensitif. Jadi misal virus hepatitis atau virusnya menyerupai hepatitis, maka itu akan terdetek. Ya, untuk memastikan apakah ini memang benar hepatitis atau tidak, makanya pas pendonor itu perlu kita rujuk. Ya, kita refer ke diagnostik ke rumah sakit karena ranahnya adalah kepada diagnosis. Nah, selama pendonornya kooperatif tadi ya sangat dipanggil, datang, dijelaskan, kemudian mengambil surat rujukan ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit setelah periksa ya, maka cukup membawa hasil pemeriksaan diagnosis tadi kembali ke UDD, maka cekalnya akan dibuka. Tetapi kalau pendonornya nggak kooperatif, misal marah-marah gitu ya, atau nggak diterima, ini bukan saya nggak mungkin kena penyakit ini atau ini segala macam. Nah ini akan sulit bagi kita karena kita melihat dari segi keamanan darah donornya. Tetapi selama pendonor nanti bisa membuktikan bahwa diagnosisnya negatif gitu ya, bukan hepatitis, maka cekal tadi akan kita buka, akan kita cabut. Karena tadi kan kita cekal dulu nih pendonornya, tidak boleh menorkan darahnya. Nah itu biasanya 3 atau 6 bulan. Ibu Bu Niken, seperti itu. Jadi nanti kalau pendonornya sudah bawa notifikasi hasil diagnosisnya bahwa menyatakan dia bukan hepatitis, ya bukan sifilis, maka cekal tadi bisa kita buka dan bisa menorkan darahnya kembali. Seperti itu Ibu Niken. Ya, terima kasih cukup jelas. Jadi memang kalau sudah sembuh begitu ya, 3 sampai 6 bulan tadi berarti sudah bisa melakukan donor darah kembali gitu ya.
Ya, harus membawa surat pernyataan dari dokternya bahwa Harus, sudah sembuh. Ya, betul, sudah ya, sembuh baik. atau memang tadi diagnosisnya tidak hepatitis seperti itu. Iya, iya, iya. Em, ini tadi ada dari Adit, dia katanya saya bersedia loh untuk menjadi pendonor talasemia, insya Allah. Jadi terima kasih ini Insya Allah, ayo pada niat ya, baiknya. ya niat baiknya. Lalu pertanyaan dari Widi, ini LCGC Monas, apakah bila saya pernah operasi laparaskopi bulan Mei 2023, kapan saya bisa donor darah lagi katanya? Ya, baik, Ya, terima kasih Bu Niken. Untuk operasi-operasi besar itu kita memberikan recovery dulu untuk pasien itu setelah 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun silakan ya dicek kembali kesehatannya. Jika memang sudah oke, dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan sudah fit kembali, bisa kembali donor darah. Tapi biasanya di hold dulu, dipending dulu selama 1 tahun. Jadi nanti dihitung lagi 1 tahun setelah operasi baru bisa kembali lagi ke UDD untuk mencoba melakukan donor darahnya. Seperti itu Bu Niken. Jadi dicekal sementara selama 1 tahun ya. baik. Jadi kalau operasi besar dicekal sampai Operasi 1 tahun besar ya? ya, iya 1 tahun. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Muslimatun. Lions Club kan sering berdonor darah. Apabila ada anggota Lions yang memerlukan darah, apakah bisa mendapatkan prioritas? Itu Bu pertanyaannya. Baik Bu Niken. Nah balik lagi nih niatnya apa nih? Niatnya pamrih tadi ya, tanpa pamrih ya, tetapi insya Allah lah ya untuk seluruh siapapun sebenarnya ya, bukan hanya Lion, siapapun yang membutuhkan darah, tentu semuanya akan menjadi prioritas. Seperti itu Bu Niken. Iya, terima kasih. Tadi juga ada yang bertanya dari apa namanya, kalau sedang tensinya tinggi, kemudian minum obat tensi begitu ya, apakah itu berarti tidak bisa mendonorkan darahnya begitu? Pertanyaan dari ya Ya, untuk dari Nana. tekanan darah, kalau untuk tekanan darah kan memang dipersyaratkan ada tekanan darah normal ya. Nah, jadi selama memang konsumsi obat dan tekanannya memang teratur itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi nanti kan tetap harus ada penilaian dari dokter yang memeriksa ya. Jadi penilaian saat itu saat kondisi akan dia melakukan donor darah itu kan diperiksa dulu ya oleh pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang bertugas, maka dipastikan tensinya normal ya itu bisa donor. Tetapi memang harus dilihat dulu nih teratur normalnya apakah saat ini aja atau kemarin-kemarin memang sudah teratur, itu nggak masalah Bu Niken, jadi bisa ya. Jadi yang penting harus di dalam range tekanan darah dalam batas normal untuk menurunkan darah seperti itu. Jadi bisa. Tapi Bu, ini kalau misalnya memang sudah minum rutin begitu obat darah tinggi dan pada saat mau donor darah dicek itu tensinya normal gitu, apakah itu boleh begitu? Dia sudah minum rutin gitu, obat Sebagian darah tinggi. memang iya, ya. Jadi kan sebenarnya seperti diabetes, tekanan darah itu memang beberapa penyakit yang ditolak ya. Artinya bisa ditolak untuk menurunkan darah dengan asumsinya saat dia di tensi tinggi gitu ya. Tapi udah minum obat tapi masih tetap tinggi dan punya riwayat hipertensi. Nah, itu tentu akan ditolak. Tetapi saat kondisi dia datang ada riwayat minum obat tetapi tensinya normal itu bisa itu. Sama seperti DM, diabetes mellitus. Selama dia belum suntik insulin, itu masih boleh menurunkan darah. Tetapi kalau sudah melakukan pengobatan treatment dengan pemberian insulin, nah itu pasti akan ditolak ditolak permanen ya. Jadi kalau dia belum masih konsumsi oral nih, obat oral untuk kontrol diabetiknya, itu masih bisa donor darah. Tetapi kalau sudah insulin itu tidak boleh. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya DM hipertensi itu selama memang terkontrol ya, kemudian tensinya dalam kondisi saat akan donor darah sesuai dengan range tekanan darah untuk donor darah itu bisa seperti itu, Bu Nika. Baik, terima kasih banyak, ini luar biasa Ibu Dokter Putri.
Sesi tanya jawab kita rasanya sudah berakhir ya, sudah 11.50 sesuai yang dijadwalkan oleh panitia. Eh, saya sekarang mungkin akan apa namanya membacakan kesimpulan begitu ya secara umum begitu. Izinkan saya ya untuk membacakan kesimpulan bahwa tadi dari pemaparan Ibu Dokter Putri dan juga dari testimoni ya dari Ibu Heni ini, mengapa donor darah ini sangat penting ya. Ternyata memang eh, yang pertama kebutuhan darah ini memang sangat tinggi ya. Seiring dengan meningkatnya sebetulnya kasus-kasus penyakit keganasan tadi yang disebutkan Ibu Dokter Putri, kemudian kematian ibu karena pendarahan, kasus bedah yang meningkat, kemudian talasemia tadi dikatakan oleh Ibu Heni bahwa di Indonesia ini sudah ada 12.000 ya kalau nggak salah penderita penyakit talasemia, hemofili dan sebagainya. Karena memang darah belum bisa dibuat begitu ya, sehingga ketergantungan pada pendonor darah memang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, ketersediaan darah di Indonesia ini memang ternyata belum dapat memenuhi ya kebutuhan darah untuk populasi di Indonesia yang dikatakan tadi 5,5 juta kantong darah baru dipenuhi 93% pada tahun 2022, sehingga PMI terus masih menggalakkan ya promosi di berbagai media dan juga menggalang kerjasama dengan berbagai organisasi, instansi, dan komunitas begitu ya. Dengan demikian, mungkin kerjasama dengan Lions Club Indonesia ini merupakan salah satu upaya juga ya yang tepat, yang harus terus digalakkan. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan inspirasi dan juga memotivasi begitu ya para klub Lion untuk bisa menyelenggarakan aktivitas donor darah secara rutin juga gitu. Kemudian yang keempat, menarik juga tadi dikatakan bahwa donor darah ini sebetulnya merupakan bagian dari gaya hidup sehat begitu ya. Karena manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, di antaranya untuk kesehatan jantung tadi bisa mengurangi 30% begitu ya. Lalu memperbaiki metabolisme tubuh, dan juga ada yang menarik nih, terutama untuk ibu-ibu mungkin ya, mengurangi berat badan juga ternyata begitu ya. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Kemudian bisa mendapatkan kepuasan secara psikologis ya. Rutin pengecekan karena dilakukan rutin pengecekan kesehatan, terutama tekanan darah ya, HB, berat badan dan juga penyakit hepatitis B, C, sifilis dan juga HIV/AIDS. Oke, tadi semboyan yang terakhir juga menarik dari Ibu Dokter Putri bahwa donor darah itu jadikan donor darah itu sebagai gaya hidupku, selamatkan jiwa 1-3 orang pasien, donor darah itu keren dan juga donor darah itu asik gitu ya. Nah, ini nih penting sekali untuk disosialisasikan juga tentang ini. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar online serba-serbi donor darah, saya Lion Niken Gandini selaku moderator mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada dua narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Putri Sri Hartati dan juga Ibu Heni Kusmiati yang sudah memberikan pencerahan, sharing pengetahuan dan juga pengalaman serta sekaligus testimoni ya kepada kita semua tentang serba-serbi donor darah dan juga tantangannya dari sisi pengguna darah penderita talasemia yang memang memerlukan transfusi darah seumur hidupnya. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan dari panitia penyelenggara yaitu Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307A1 kepada masing-masing narasumber akan diberikan sertifikat dan juga plakat. Mohon kepada admin untuk menayangkan dan kita berikan aplaus semeriah-meriahnya ya kepada dua presenter kita pada webinar kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ini Aplaus adalah virtual. plakat. Ya, aplaus virtual ya. Terima kasih, Bu.
Iya. Jadi mungkin saya juga ucapkan terima kasih ini kepada seluruh peserta webinar online yang sudah mengikuti dengan sangat antusias dari pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banyak tadi ya, mengikuti dengan seksama serta berpartisipasi aktif. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum kembali ke MC, izinkan saya menutup dengan pantun ini ya. Pergi ke hutan bertemu gajah, gajah lari dikejar serigala. Cakep. Cakep. Daku siap berdonor darah, menolong Cakep. sesama secara sukarela. Cakep. Satu lagi ya, satu lagi. Oh. Buah pisang, buah tomat disimpan dalam lemarimu. Donor darah gaya hidup sehat, jadikan rutinitas sepanjang hayatmu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Saya kembalikan kepada MC Lion Yani, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Lion Niken Gandini, luar biasa sekali moderator kita ini. DG Peter, harap dicatat nama Lion Niken Gandini ini sebagai rupanya moderator yang tangguh dan oke banget gitu untuk kita. Juga untuk narasumber tentu terima kasih juga Dr. Putri dan juga Ibu Heni. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan pencerahannya pada pagi siang hari ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada para sponsor, yaitu dari Resto Soto Betawi Bang Sawit, ya, resep Betawi asli. Ini Resto ini membagikan 10 voucher Resto. Jadi bagi yang pemenang door prize ditunggu, nanti vouchernya akan kita kirim. Kemudian kepada Lions Club Jakarta Centennial Monas Kalea untuk merchandise-nya, dan kemudian untuk Lions Club Jakarta Centennial Manunggal MM 2100 untuk voucher H&M-nya, dan juga untuk Lions Club Jakarta Monas Blessing untuk voucher MAP-nya. Tentu sekali lagi di ucapan terima kasih kepada Lion Niken Gandini dan Lion Ganjar sebagai admin pada pagi dan siang hari ini. Kepada semua Lions Club yang tergabung dalam kepanitiaan Lions Club Jakarta Centennial Manunggal MM 2100, Lions Club Jakarta Happy Kanaya, Lions Club Jakarta Centennial Monas Kalea, Lions Club Jakarta Monas Blessing, Lions Club Jakarta Monas, Lions Club Jakarta Elysium, dan Lions Club Jakarta Askara Buana. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di webinar yang akan datang. Diji, terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih bersama. Terima kasih semua. Foto bersama. Lion Ganjar mungkin akan Foto bersama. bikin foto lagi. Boleh, silakan. Tantangin foto bersama padahal nggak siap. Ya, ini yang kedua kalinya. Tadi pagi sudah ada foto bersama. Ini yang kedua kalinya. Silakan Lion Ganjar. Oke, ada 3 halaman. Baik, halaman pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nih L. L. Halaman Lion. kedua Lion. 1, 2, 3. Lion Yani. Ya. Lion Ganjar kenapa tersenyum sih? Lion Ganjar ngetawain Gun. Yang mendapatkan hadiah Baik, diumumkan. ya sambil Lion Ganjar mengambil fotonya, bagi para hadirin tadi, fellow Lions atau hadirin juga yang mengajukan pertanyaan, VP dari LCG Monas, Dian Syarifuddin, Dadang, Lim Wis, PDG Putri, Nani Sunoko, Tati, Santi Kadek, Aisyarif, Intan, Ine, Halo. Udi dari Monas Sang Tua, Alfi, dan Maria Rantung. Terima kasih kepada para penanya. Ditunggu info alamatnya kepada WA Lion VV, tadi sudah disampaikan di chat box, dan ditunggu kiriman vouchernya dari Lion VV. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sila, saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat. Semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih. Silahkan Lion Ganjar bisa ditutup. Ya, terima kasih. Videonya